Ini kita bicara akhlak dulu, semoga setelah itu akan berhenti yang begitu-begitu. Kalau bicara hukum itu mudah sekali. Kita kan tidak ada urusan dengan hukum saja, urusan kita dengan akhlak. Kalau urusan hukum ya, apakah nanti setelah kita sampaikan pada hukum ada yang mengatakan boleh lah, wah sudah kalau gitu besok berlomba makan gendon, ulat jati. Ya enggak begitu. Ini saya beri nasihat dulu karena nanti kalau masalah hukum lihat. Makanya orang memahami hukum fikih kalau dia dibarengi dengan akhlak berantakan. Orang tafakuh tapi tidak ada tasawuf, lihat. Dia tafasak seenaknya sendiri. Ini kita adab jo akhlak cara makan baginda Nabi. Jangan memakan makanan yang membahayakan dan seterusnya ya. Ada makanan sehat. Kemudian masalah urusan ulat. Ulat di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur madhab Imam Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, ulat adalah jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Karena binatang yang boleh dikonsumsi tanpa disembelih itu hanya belalang dan ikan. Alhamdulillah, sehingga ikan teri itu nggak usah disembelih. Kalau Anda harus nyembelih ikan teri, Anda akan pusing gimana nyembelihnya ikan teri. Jadi yang tidak harus sembelih hanya ikan sama belalang, sehingga matinya ikan tidak akan jadi bangkai. Selain daripada ikan dan belalang, maka karena tidak disembelih akan menjadi bangkai. Sehingga jumhur ulama mengatakan nggak boleh kita makan yang demikian itu. Maka hukumnya haram. Jumhur ulama. Bangkai. Kecuali nanti jika ulat itu berada di dalam sesuatu yang halal, misalnya ulat di dalam apel. Anda boleh makan apel plus ulat, tapi tidak boleh Anda pilah ulatnya, Anda taruh di piring lalu Anda sendokin sendiri, nggak boleh. Jadi ini ulama mengatakan begitu. Tapi kalau ulat murni tanpa ada yang lainnya nggak boleh. Menurut jumhur ulama. Biarpun ini jumhur ulama. Nah, ini kita makanya kalau bicara fikih nanti ada peluang. Ini kan kacau kalau peluang itu. Saya nasihati akhlak dulu. Adapun di dalam madhab Imam Malik rahimahullah taala sengaja kami hadirkan sebab biasanya ada orang sengaja menghadirkan fatwa hanya untuk main-main. Kita membandingkan fatwa untuk jadi perbandingan, tapi akhlak kita dahulukan tadi. Kalau di dalam madhabnya Imam Malik itu adalah ulat dan yang lainnya adalah termasuk sesuatu yang bisa dimakan, halal dimakan, tentunya harus dengan disembelih. Cuman penyembelihnya adalah dengan sesuatu mayumitu, semua yang menjadikan dia mati, dicelupkan di air panas atau pokoknya sesuatu yang menjadikan dia mati, dimatikan dulu, baru nanti bisa. Itu dalam madhab Imam Malik rahimahullah taala. Artinya ulat dan sebagainya. Tapi masa masih ada ayam panggang sama kupang di Jawa Timur, kemudian masih ada ini kenapa harus kita pakai ulat? Jadi kita bicara fikih, ternyata nanti bisa orang main-main fikih. Kemudian selagi di negeri kita adalah madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, maka Anda jangan makan ulat. Ya, Anda jangan makan ulat karena menurut madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, madhab imam kita adalah hanya karaman. Sengaja kami hadirkan pendapat ini tujuannya apa? Bukan tujuan Anda main-main setelah itu besok fatwa Maliki. Kalau main-main fikih nggak dibenarkan. Justru kami ingin memberikan wawasan kalau hanya kita bicara fikih, pasti ada peluang nanti. Banyak peluang untuk mengatakan yang semula nggak boleh jadi boleh. Cuman urusan kita adalah akhlak, cara makan yang baik, yang disukai oleh keluarga. Kalau saya biasa makan cacing di rumah saya, kemudian saya bikin mie, kebayang Anda saya kasih mie di rumah saya, jangan-jangan dicampur cacing, kan begitu. Seperti itu. Jadi dalam pembahasan fikihnya semacam itu, maka selagi dalam madhab Imam Syafi'i tidak diperkenankan yang demikian itu, hukumnya adalah haram. Dan jangan seperti itu. Cuman kalau Anda melihat orang-orang seperti itu, maka mungkin dia belum mengerti hukumnya dan mereka hanya ingin hanya tantangan-tantangan. Tapi kami ingatkan kepada yang bersangkutan, Anda ini umat Nabi Muhammad SAW, lakukan sesuatu yang baik, bermanfaat secara pandang, bermanfaat secara dengar, bermanfaat diucap, bermanfaat kepada diri, bermanfaat kepada jasad, bermanfaat kepada ruh.